Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah yang kedua ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Iman memberi kemenangan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali ke orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang diajarkan dengan berbagai perumpamaan dan contoh di dalam Alkitab itu adalah selalu iman ini. Jadi sering kali kita baca kalau menyangkut dengan iman selalu ada perumpamaan, selalu ada contoh yang berkaitan dengan iman yang seperti ini. Iman menjadi hal mendasar dalam hubungan dengan Allah dan keberhasilan menjalani kehidupan kekristenan selama kita hidup di bumi ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iman tidak terlepas, ada hubungan eratnya dengan kita dengan Allah, dan bahkan selama kita hidup dan kita masih beragama Kristen Protestan, maka iman ini juga akan membawa kita kepada keberhasilan untuk menjalani kehidupan kekristenan selama kita ada di bumi ini. Saya percaya kita semua yang hadir dalam ibadah ini, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita mau meluangkan waktu kita untuk kita ada di hadiratnya saat ini, untuk beribadah kepada Dia, memuji, menyembah Dia, bahkan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, tidak ada seorang manusia di bawah kolong langit ini yang bisa merubah seseorang. Hanya Tuhan saja yang bisa merubah seseorang lewat iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada kita dalam ibadah ini. Yang pertama adalah menyangkut dengan iman ini adalah tidak beriman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita tadi dalam ayatnya yang ke-17, dia berkata bahwa maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, rupanya sebelum ayat yang ke-17 ini, dari ayat 14 sampai ayat yang ke-16 itu, ternyata ada seseorang yang mengalami sakit ayan di dalam kehidupannya, dan akibat dari sakit itu dia sering jatuh ke dalam air dan juga ke dalam api, dan itu membuat orang tuanya mengalami pergumulan berat di dalam kehidupan dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan orang tuanya sudah berusaha untuk membawa anaknya yang sakit ayan ini datang kepada muridnya, tetapi pada akhirnya para murid juga tidak bisa menyembuhkan anak ini. Karena apa? Karena mereka tidak beriman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang ke-17 yang baru saja saya sampaikan kepada kita, bahwa mereka tidak memiliki iman
bahkan mereka juga sesat dalam ayat yang itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tegas Yesus mengatakan bahwa hai kamu angkatan yang tidak percaya. Yang tidak percaya ini sama dengan tidak beriman dan juga dan yang sesat. Pernyataan ini ditujukan kepada mayoritas orang Israel yang tidak mau mempercayai Yesus sebagai Mesias pada saat itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, padahal dengan berbagai mujizat, dengan berbagai tanda-tanda ajaib, Yesus telah meneguhkan berita Injil yang disampaikan olehnya. Namun tetap saja ketidakpercayaan yang ia dapatkan dari orang-orang pada saat itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, akibat karena mereka tidak percaya, sehingga mereka tidak bisa melakukan sesuatu dengan orang yang sakit ayan ini, tidak mengalami kesembuhan. Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak percaya, tidak beriman, bahkan sesat disebutkan di situ. Itu dengan tegas Yesus mengatakan itu kepada mereka. Saya percaya, mungkin juga kita semua yang ada dalam ruangan ini pernah mengalami hal yang demikian. Tidak percaya, ragu dalam kehidupan ini. Ketika hal itu terjadi dengan kehidupan kita, maka saya percaya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupan ini. Bahkan kita stres, bahkan kita bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan. Bisa saja itu terjadi akibat karena kita tidak percaya, akibat karena kita tidak beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keadaan tidak beriman tidak akan memberi manfaat apapun dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya ngomong bahwa keadaan tidak beriman tidak akan memberi manfaat dalam kehidupan ini. Tidak akan memberi manfaat bagi kita sekalian. Akibat karena kita tidak percaya, tidak beriman. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kita sesat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar bersama dari ayat ini bahwa ternyata murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, mereka juga mengalami yang namanya tidak beriman atau tidak percaya. Bahkan mereka disebut sebagai orang sesat. Apatah lagi kita ini. Karena itu kita harus dekat dengan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Yang pertama itu tidak beriman, dan yang kedua adalah kurang beriman. Dalam ayat yang ke-20 bagian A, dia mengatakan seperti ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Tapi dalam ayat sebelumnya dia mengatakan bahwa kemudian dalam ayat 19 bilang begini, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah para murid, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dan Yesus berkata dalam ayat yang ke-20 bagian A itu bahwa mereka kurang percaya. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kurang percaya ternyata tidak bisa juga membuat apa-apa rupanya, tidak bisa menyembuhkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi saya ingin sampaikan dulu dalam bagian ini bahwa keadaan yang seperti ini berkaitan dengan iman yang disebut Yesus adalah kurang percaya. Mengapa setan tidak bisa diusir dan kemenangan tidak terjadi? Rupanya karena kurang percaya itu tadi. Keadaan ini menjelaskan sesuatu yang tidak sepenuhnya, atau dengan kata lain masih ada kurang atau masih ada ruangan bagi keraguan di dalam hatinya, sehingga ada yang namanya kurang percaya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita menjelaskan sesuatu kepada seseorang atau kepada orang lain,
masih ada hal-hal lain yang kita tutupi, sehingga akibat hal-hal yang lain yang ditutupi itu membuat kita kurang percaya. Nah, karena itu dalam bagian ini sebenarnya keadaan ini menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya atau dengan masih ada ruang bagi kita untuk ragu dalam hal mempercayai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika saudara ada dalam keadaan-keadaan tertentu, bisakah saudara ragu dalam hidup ini? Bisakah saya ragu dalam hidup ini? Bahwa kita menjelaskan tentang iman kita kepada orang lain, sebagian yang kita lakukan dan sebagian yang kita tidak lakukan itu kita tidak menjelaskannya. Kenapa? Karena masih ada keraguan-raguan. Contoh dalam hal memberi kepada Tuhan. Kalau soal memberi, Tuhan mengatakan bahwa berilah maka kamu akan diberi. Tetapi dalam konteks ini kadang kita tidak mau memberi dengan alasan bahwa kita tidak memiliki uang. Kalau saudara dengan saya tidak memiliki uang, berarti saudara dengan saya tidak makan hari itu. Tidak bisa belanja lauk pauk. Tetapi pada kenyataannya adalah ketika kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki uang, ternyata keluar dari gereja kita juga makan pada akhirnya. Itu ada bagian-bagian tertentu, ruangan-ruangan tertentu yang membuat kita ragu dalam hidup ini. Setelah kita kasih ini, kita mau bikin apa sebentar? Hal-hal yang seperti inilah yang membuat kita tidak dipercaya oleh Tuhan karena masih ada keraguan atau kurang percaya itu tadi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keraguan biasanya muncul karena fokusnya bukan pada apa yang diimani, tapi mudah terganggu oleh keadaan sekelilingnya. Biasanya keraguan seperti itu. Tidak ada manusia yang tidak ragu pada dasarnya. Bahkan ilmu filsafat mengatakan boleh kita ragu selama kita hidup di bumi ini. Apapun kita bisa ragu, meskipun orang mengatakan bahwa dia sudah imannya sudah sungguh-sungguh, tetapi al-filsafat mengatakan kita boleh ragu dengan semua itu. Kenapa ragu? Supaya memperoleh kepastian dalam hal ini. Jadi saudara-saudara, keraguan biasanya muncul karena fokusnya bukan pada apa yang diimani, bukan pada apa yang dia percayai, tetapi mudah terganggu oleh keadaan sekelilingnya. Ketika datang beribadah kepada Tuhan, mudah terganggu oleh keadaan sekeliling. Karena dia tidak fokus kepada apa yang dia percayai. Dia lebih mengutamakan hal pertemanan dibanding apa yang dia percayai. Ini rupanya juga tidak membuat para murid pada saat itu membuat mujizat untuk menyembuhkan orang ini, karena kurang percaya. Pertama, tidak beriman atau tidak percaya. Tetapi yang kedua, rupanya kurang percaya pun tidak bisa melakukan sesuatu dalam hidup ini berkaitan dengan iman itu. Yang ketiga dan sekaligus yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah iman sebesar biji sesawi. Dalam konteks yang baru saja kita baca tadi, ada di situ dalam ayat yang ke-20 bagian B. Setelah Yesus mengatakan bahwa mereka kurang percaya, Yesus berkata, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iman sebiji sesawi, iman yang bijinya kecil, atau saudara punya iman sedikit saja namun tidak ragu dengan iman yang sedikit itu, maka kita bisa memindahkan sesuatu dari diri ini, seperti sakit penyakit, demam dan lain sebagainya. Bisa kita pindahkan itu. Kenapa? Asal kita tidak ragu, tetapi kita mempunyai iman sebiji sesawi dengan tidak ragu dalam hidup ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menarik dari biji sesawi sehingga digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan tentang iman yang memberi kemenangan ini? Benih sesawi itu adalah benih yang bisa bertumbuh
di jenis tanah apapun. Jadi biji sesawi itu kenapa diumpamakan oleh Tuhan seperti iman biji sesawi? Tanah ada sedikit pun dia bisa tumbuh di sana, biji sesawi ini. Sehingganya diumpamakan seperti biji sesawi. Jadi saudara, seperti tadi saya sudah sampaikan kepada kita, meskipun iman kita kecil, masih kecil, tapi kita tidak ragu dengan iman kecil itu pasti bertumbuh juga. Sehingga kita bisa memindahkan sesuatu dari dalam diri ini yang tidak memuliakan Tuhan, bisa dipindahkan dan kita kembali memuliakan Tuhan. Tipe benih yang tidak gampang mati, itulah biji sesawi. Sebaliknya, bertahan dalam keadaan yang sulit dan serba terbatas. Iman tipe seperti ini tak gampang menyerah, tapi malah dia gigih. Inilah yang akan mengerjakan kemenangan di dalam hidup kita sekalian. Seperti begini, kita ini kan masih sementara bertumbuh dan terus bertumbuh. Saudara punya iman dengan iman saya, dengan iman Bapak Gembala di tempat ini pasti kita berbeda. Tapi punya iman kita. Iman gembala kita di sini, meskipun dia tidak punya apa-apa, dia percaya saja bahwa Tuhan masih pelihara dia. Dia tahu itu. Dan dia tidak pernah ragu dengan kehidupannya. Saudara dengan saya belum tentu. Ketika saudara tidak punya uang, apakah saudara tetap hubungan biston pagi, hubungan biston siang, hubungan biston malam, tetap jalan dengan Tuhan, atau saudara sudah mulai ragu? Saya tidak tahu sampai situ. Yang tahu itu adalah saudara sendiri. Tetapi ingin saya sampaikan kepada kita, iman tipe yang seperti ini tidak gampang menyerah, malah dia tambah gigih. Karena tidak bergantung pada situasi-situasi tertentu iman ini. Dia ada di mana saja, dia terus bertumbuh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua yang ada dalam ibadah ini, ketika kita memiliki iman yang kita sendiri tidak ragu dengan iman itu, pasti berjalan dan pasti bertumbuh. Hanya yang jadi soal adalah ketika kita mengatakan kata iman dalam diri kita, tetapi kita sendiri pun pada dasarnya ragu dengan kata iman itu soal. Ini juga soal. Nah, karena itu yang membuat kita ragu dalam hidup ini. Karena apa? Karena iman yang kita ucapkan tadi, ternyata kita ragu dengan iman itu. Dan itu pasti tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi saya percaya, seperti yang tadi saya sudah ungkapkan kepada kita, bahwa iman yang sedikit, ketika kita tidak ragu dengan iman yang sedikit itu, pasti menghasilkan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Silakan orang lain mengatakan kepada kita bahwa kita tidak beriman. No problem. Tetapi yang tahu iman itu adalah kita, bukan orang lain. Orang lain hanya melihat sebatas luarnya kita. Kita hanya lihat tumbuh dari biji sesawi itu. Ketika kita sudah tanam biji sesawi itu, dia ada di dalam. Tetapi kita tahu bahwa di sebuah situasi dia bisa bertumbuh. Itu artinya bahwa iman itu ada di dalam kita, bukan ada di luar. Jadi agak berbeda antara apa yang kita ngomong dengan apa yang ada di dalam. Saudara, dengan saya bisa bersandiwara di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bersandiwara. Laut kita bisa duga, tetapi hati manusia kita tidak bisa duga. Karena itulah iman itu ada di dalam kita. Dan iman itu yang menggerakkan kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia, dalam segala setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jangan sampai situasi membuat kita kendor di dalam iman, membuat kita suam-suam kuku di dalam iman. Makanya Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengatakan kepada diri ini, kalau panas-panas, dingin-dingin, tidak boleh menjadi orang yang suam-suam kuku. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang percaya sungguh
kepada Tuhan yang kita imani selama ini. Jadi kita bukan beriman hanya berdasarkan apa kata orang, tetapi kita beriman memang karena kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita akibat karena iman itu. Kalau tidak maka kita akan menjadi orang yang suam-suam kuku di dalam hidup ini. Menjadi orang yang santai-santai dalam kehidupan ini. Hidup tidak hidup, mati tidak mati. Itulah orang yang suam-suam kuku. Tetapi saya percaya kita semua yang hadir dalam ibadah yang kedua ini adalah orang-orang yang mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kalau lebih juga lebih bagus, tapi tidak boleh kurang dari sebesar biji sesawi itu. Kalau kurang dari itu menurut saya, ini hanya menurut saya, bukan menurut tafsiran yang menurut saya, saudara masuk di kategori yang kurang percaya. Dan sama saja dengan tidak percaya karena tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.